Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 15 akan membuat video demo aplikasi Kasihku untuk memenuhi tugas PBO. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Delia Suwono dengan NIM 242410102012. Untuk riwayat transaksi kasir, kita bikin public class riwayat transaksi controller, private read only riwayat transaksi model di model, private read only riwayat transaksi kontrol di view. Membuat public riwayat transaksi dengan parameter riwayat transaksi kontrol di view, view load plus sama dengan ini biar kalau misalkan view-nya di load atau di refresh, fungsi load datanya otomatis jalan. Load datanya itu ada tambah riwayat transaksi yang ada di view, dimasukin ke riwayat transaksi dengan datanya tuh yang ada di riwayat transaksi ada tanggal, ada daftar produk, dan ada total. Catch exception X ini kalau misalkan terjadinya error, tampilkan error gagal membuat riwayat transaksi. Di sini saya akan jelasin untuk codingan riwayat transaksi di model. Public class transaksi itu ngebuat kelas transaksi dengan propertinya ada tanggal dengan tipe data string, daftar produk dengan tipe data string, dan total dengan tipe data desimal, lalu dengan jetset. Public class riwayat transaksi model, private constring ini ngebuat koneksi dengan database, membuat list transaksi dengan public, terus metodenya ada get riwayat transaksi. String query-nya ada select tanggal dari tabel ID transaksi. String AGG ini fungsinya agar nanti kalau misalkan membeli produk dalam satu transaksi dijadikan dalam satu string. Terus ini diinisial dengan daftar produk, dengan nama daftar produk, dan total dari tabel ID transaksi. Dari transaksi, join dengan tabel detail transaksi. Group by ID transaksi, tanggal, dan total. Order by tanggal descending ini ngurutin dari yang terbesar ke kecil. While reader read, riwayat transaksi, add new transaksi, ini kita nambahin transaksi ke list transaksi. Dan di situ ada tanggal, ada daftar produk, dan ada total. Lalu return riwayat ini biar nanti pas di model, biar nanti riwayat ini ditampilin di view. Untuk riwayat admin kontrol di view, ada public partial class riwayat admin kontrol dengan user control, private data grid view buat nampilin kolom di riwayat transaksi, date time picker buat milih tanggal, button buat tombol kembalinya. Buat konstruktor riwayat admin kontrol dengan inisialisasi controllernya kalau misalkan sedang di load, langsung nge-setup UI-nya. Terus private void setup UI-nya ini ngisi doc style-nya, ada tanggal picker, terus juga ada button kembali. Data grid view-nya ini kolom yang bakal ditampilin di riwayat transaksinya nanti. Ada styling header dengan data grid view format mungkin bisa dibaca. Ada styling isi cell-nya, nonaktifin gaya default dari Windows-nya, terus ada nambah kolom. Kolomnya ini ada tiga kolom, yaitu kolom tanggal, produk, sama total di riwayat transaksinya, terus ditambahkan ke form. Buat private void muat datanya ini, ngefilter tanggal tanpa jamnya.
Untuk riwayat transaksi kasir, ada public partial class riwayat transaksi kontrol dari user control, kurang lebih sama kayak riwayat transaksi di admin, tapi di sini ditambah panel utama, terus ditambah panel utama, panel grid, terus overlay panel ini buat nimpa panel yang sebelumnya. Datetime picker buat ngefilter data. Private list tuple string ini buat nyimpen riwayat transaksi agar bisa difilter gitu. Terus ada public riwayat transaksi kontrol, ini inisialisasi controllernya, habis itu setup UI-nya. Untuk setup UI sama seperti riwayat transaksi di admin, tetapi ada tambahan panel grid, overlay panel. Untuk button kembali, terus ada label juga, datetime picker, dan ada data grid view riwayat, kolom-kolom yang bakal ditampilin di riwayat transaksi. Terus private void button kembali, klik ini buat tombol kembali, terus public void tampilkan buat nampilin user controlnya. Public void tambah riwayat ini buat yang semua riwayat add new tuple string ini buat nyimpen semua riwayat biar bisa difilter. String select date ini buat kalau misalkan ngefilter itu yang difilter cuma tanggalnya aja. Public void reset riwayat sama public void refresh data ini buat ngereset riwayatnya dan untuk nge-refresh datanya. Public void tampilkan data sesuai tanggal, ini biar yang ditampilin tuh sesuai tanggalnya aja gitu. Jadi nggak semua tanggal. Terus ada public void tampilkan error, kalau semisalkan terjadinya error maka akan menampilkan pesan error. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Mardianto dengan NIM 2018-10-5. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir dari BPO. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu fitur login dan fitur transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur login terlebih dahulu. Nah, sebelum saya akan menjelaskan ke dalam fitur login, saya akan menunjukkan dulu terlebih dahulu gimana cara bekerjanya. Nah, di sini kita masukkan dua role, yang pertama itu rekan. Nah, di sini kita bisa menambahkan password atau menghack passwordnya agar tidak nampak. Nah, jika berhasil maka dia akan masuk ke dalam form kasir. Setelah itu yaitu role kedua yaitu admin. Nah, dia akan masuk ke dalam form admin. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk form login. Nah, di dalam form login di sini saya akan menjelaskan di view. Nah, nanti akan ada yang saya akan jelaskan yaitu pertama ada di view, yaitu ada di form login, lalu ada di model, masuk ke dalam user model, dan controller masuk ke dalam out controller. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang di dalam form login. Nah, di sini terdapat dua using. Pertama ini memiliki fungsi untuk proses login sendiri menggunakan controller yaitu out controller yang tadi, yaitu menggunakan controller ini. Lalu yang kedua itu ada using untuk model. Nah, untuk model ini sebagai data pengguna yang di dalam user model tadi yang saya jelaskan di awal, saya akan menjelaskan juga nanti. Lalu yang ketiga ada using npgs ya, ini untuk koneksi ke dalam database. Langsung saja kita masuk ke dalam namespace kasih. BPO ini adalah nama untuk form ini, project ini, yaitu kasih BPO. Lalu kita mendeklarasikan yaitu form login ke dalam form. Nah, lalu kontrol ini dari sini berfungsi untuk bertugas untuk mengecek login ke dalam database. Nah, saya akan menjelaskan nanti untuk koneksi ke dalam database. Nah, lalu ini
lalu setelah kita koneksi ke database, lalu kita inisiasi dengan inisiasi komponen, yaitu inisiasi semua komponen form dalam desainer, mulai pattern, lalu teks dan lainnya. Nah, setelah menambahkan event agar penggunaan bisa menekan enter. Nah, lalu untuk ini login username guidon, nah, ini untuk menambahkan itu tadi agar itu pengguna bisa menekan enter saat mengetik tanpa harus mengetik tombol atau buttonnya itu tanpa harus diketik, dia cukup menekan enter, dia akan langsung otomatis ke bawah. Nah, selanjutnya ini untuk text box yang di dalam username, dan ini untuk text box yang ada di password. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam ini baris ini. Nah, baris ini itu untuk mengambil data dari text box. Jadi kita mengambil dari data ini login username dalam sini, lalu login password dalam sini. Nah, untuk trim sendiri ini berfungsi untuk menghapus spasi. Nah, untuk menghapus spasi, jadi biar tidak ada spasi dalam memasukkan username dan password. Lalu kita simpan ke dalam cek, yaitu ke dalam user model, di dalam kita simpan ke dalam sini. Nah, lalu setelah itu di sini kita memasukkan ini ke dalam role, yaitu login. Jika role-nya itu sesuai, dia akan mengirim pesan, yaitu login berhasil sebagai role-nya apa, admin atau kasir, dan sukses. Nah, yaitu jika berhasil login, akan masuk ke dalam form admin. Jika mau sesuai dengan form admin, jika sesuai dengan form kasir, dia akan masuk ke dalam form kasir. Nah, jika tidak sesuai dengan keduanya, maka dia akan memunculkan pesan, yaitu role tidak dikenali atau terjadinya error. Nah, lalu untuk head sendiri ini berfungsi untuk agar tidak terjadi close dan agar disembunyikan dari layar, jadi agar bisa dibuka kembali jika memang diperlukan. Lalu jika tidak sesuai dengan passwordnya, dia akan minta login gagal, username atau password salah. Lalu fungsi ini catch ini berfungsi untuk menampilkan pesan error jika login gagal, karena username atau password mungkin dari si username itu salah dimasukkan, dia akan menampilkan error dan terjadi error. Dan dia itu juga berfungsi untuk menangkap error dari proses login. Jadi misalnya gagal koneksi ke database, nah, dia akan menampilkan pesan kesalahan yang terjadi seperti itu. Nah, lalu untuk ini form load ini private format. Nah, sini itu untuk menampilkan blur pada saat kita memasukkan ke dalam password. Jadi di sana tadi kan waktu kita masukkan password awalnya kan berbentuk bunder-bunder lingkaran. Nah, ini menggunakan login password use system password char sama dengan true. Nah, dia nanti otomatis akan membuat simbol bulatan. Nah, ini untuk mengatur properti tersebut. Nah, lalu untuk ini bawahnya itu berfungsi hampir sama, yaitu untuk mencentang. Jadi di bawah tadi akan ada show password atau untuk melihat password. Jika kita mau menghilangkan, jika ada notif
password salah. Nah, kita ingin melihat password kita itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengecek atau cek log. Nah, ini untuk mengecek atau melihat password yang kita inputkan itu benar atau salah. Jadi biar tidak simbol bulatan tadi itu biar muncul tulisan seperti itu. Untuk ini kedua ini berfungsi untuk enter tadi yang saya bahas di awal. Jadi dia tidak usah menekan tombol text boxnya, dia akan otomatis enter, dia akan lanjut ke bawah seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjut menjelaskan untuk di dalam controller. Sebelumnya saya akan menjelaskan logika. Jadi logika di form ini itu, jadi si user itu membuka aplikasi, lalu form login akan muncul yang seperti tadi, lalu user ini akan menampilkan username atau passwordnya dan passwordnya pastinya, lalu tekan enter. Nah, lalu si form login ini memanggil out control yang ada di ini, memanggil ini, lalu mengecek ke dalam database. Terus buka. Nah, ini kan koneksi untuk database. Nah, lalu memanggil ini, jika cocok sesuai, dia akan otomatis membuka form yang sesuai dan form login yang awal tadi akan otomatis disembunyikan. Ya, jika tidak cocok, dia akan menampilkan pesan-pesan error yang seperti tadi yang saya jelaskan. Saya akan menjelaskan di dalam out control. Tujuan out control ini yang pastinya untuk mengconnect database ke dalam Postgre, lalu untuk melakukan validasi login berdasarkan username atau password apakah sudah sama di dalam Postgre tersebut dan mengembalikan role ke pengguna. Begitu kan. Lalu saya akan menjelaskan untuk ini tadi sama untuk user model, lalu untuk mengisikan ke dalam database. Nah, pertama-tama kita seperti biasa kita membuat metode out controller, lalu ini berfungsi untuk koneksi untuk menghubungkan database ke dalam Postgre. Pertama seperti biasa pas ini yaitu berita di komputer ini, lalu port yang default ini port default yang di Postgre, lalu username Postgre-nya, lalu password Postgre kita, lalu nama database yang tersimpan di dalam Postgre kita yaitu Gojek. Setelah itu kita membuat metode ini user model user. Nah, ini berfungsi untuk menerima parameter variable user model yang berisikan tadi username dan password. Nah, lalu dia akan mengembalikan string itu ke dalam role. Nah, itu misalnya admin atau kasir yang tadi, jika dia itu berhasil login. Nah, jika gagal username atau passwordnya itu akan mengembalikan atau nol, dia akan mencetak pesan yang seperti tadi. Lalu ini untuk koneksi ke database, user ini untuk koneksi ke database, dia akan membuka koneksi database ke Postgre-nya. Nah, dengan menggunakan ini database-nya, lalu using ini tadi. Nah, fungsi using ini tadi itu untuk memastikan koneksi itu otomatis ditutup setelah selesai digunakan. Itu berlaku berhasil maupun error. Jadi fungsi using investigation itu kurang lebih seperti itu. Setelah itu selanjutnya ini ada di mana ini ya, dia kan sudah membuka ke dalam database-nya. Nah, lalu SQL ini mencari baris. Nah, ini dia otomatis akan mencari baris yang di dalam tabel login tersebut. Nah, dimana dia akan mencocokkan username dan kata sandi itu sama atau tidak yang diinputkan oleh si user. Nah, jika sama, dia akan mengambil dari kolom yaitu ini role job atau role lah artinya, di misal admin atau kasir seperti itu. Nah,
Lalu ini tuh ini berfungsi untuk query. Ini dibuat itu agar lebih aman atau agar tidak terjadi error, untuk mencegah misalnya error di dalam Postgre ya guys. Jadi dia akan memisah untuk username dan passwordnya. Nah, lalu dia mengeksekusi. Nah, sini ya, ini mengeksekusi. Nah, nanti untuk mengambil satu nilai itu tadi roll. Jika hasilnya itu tidak nol, maka akan dikonversikan ke dalam string dan akan dikembalikan lagi. Nah, jika hasilnya nol, nah tadi artinya username atau password itu kan salah. Nah, dia akan mengembalikan fungsi dalam nol. Jadi di function itu ilustrasi kerjanya itu, jadi si user ini mengetik admin, misal passwordnya itu sama. Nah, lalu form login tadi membuat user model dan memanggil si out control ini tadi ke dalam login besar. Nah, jika cocok di database, setelah dia masuk, jika di database misal admin dan password cocok, dia akan membuka form admin. Sebaliknya, jika yang dimasukkan itu si kasir, dia akan cocok masuk ke dalam form kasir, seperti itu. Nah, lalu saya akan menjelaskan di user model. Nah, user model ini buat apa? Nah, jadi user model ini kan itu untuk menyimpan data pengguna. Nah, jadi di sini tuh hanya untuk menyimpan informasi. Nah, seperti tadi username, password, lalu backgroundnya apa, seperti itu. Jadi di ini dia itu cuman menyimpan nama pengguna saat digunakan untuk login. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengoper data pengguna antar bagian programnya, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjutkan ke transaksi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan untuk fitur selanjutnya, yaitu transaksi. Mungkin saya bisa menunjukkan terlebih dahulu fitur transaksi. Nah, fitur transaksi ini hanya terdapat di dalam kasir. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita di sini disuruh untuk sebelumnya kita akan produk. Nah, di sini kan ada 3 kategori. Pertama ada pupuk, lalu ada coklat, ada pot, lalu ada kamboja. Nah, atau tumbuhan atau bunga. Nah, kita harus mengisi stok membeli dulu. Misal ada customer ingin membeli bunga kamboja dan pupuk. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam transaksi. Nah, di transaksi ini terdapat yang pertama, ini di bawah sini ada total bayar yang harus dibayarkan, yaitu 140.000. Nah, di sini ada ID produk. Nah, lalu di sini ada nama produk, yaitu untuk ada kamboja sebagai bunga dan pupuk bunga. Lalu ada jumlah quantity yang dibeli 1 masing-masing, lalu harga dan subtotal. Nah, subtotal ini misal beli pupuk 2 berarti 40.000 subtotalnya. Ini produk cuma 1. Nah, di sini itu ada fitur unik dari kita. Yang pertama ada bayar via QRIS. Nah, ini pembayaran ini kita bisa melakukan QRIS dan tunai. Lalu ada cetak nota PDF. Nah, setelah ini, nah, terus kita kan konfirmasi pembayaran. Nah, transaksi berhasil, Anda bisa mencetak nota. Nah, di sini kita bisa mencetak nota, dan nota ini akan berbentuk PDF seperti ini. Jadi dia nama, toko kasihku, lalu alamat, serta ID transaksi, tanggal transaksi pada hari ini, lalu subtotal dan total bayar. Dan terima kasih telah berbelanja. Nah, mungkin seperti itu gambaran transaksi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam browsernya. Di sini ada
view di transaksi, terdapat controller di transaksi controller, dan model di transaksi model. Mungkin saya akan membahas di view, yaitu transaksi controller. Ini dari awal. Untuk mencetak si PDF itu kita ini memanggil si iText karena PDF. Lalu untuk QR, kita memanggil using QR code ini. Dia berfungsi untuk menampilkan QR, dan ini untuk menampilkan PDF. Mungkin saya akan lanjut. Seperti biasa kita membuat namespace bernama kasih logo. Misi untuk menamai form yang di sini, yaitu dengan kasih PBO yang di view. Nah, setelah itu kita membuat deklarasi kelas transaksi controller. Nah, kelas ini mewarisi user control, yang artinya itu komponen tampilan atau panel atau halaman di aplikasi si WinForm. Jadi user control nanti itu kan membahas user control juga. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam transaksi model. Transaksi model ini, nah di sini membuat objek model dan kelas di transaksi model. Objek ini itu berfungsi untuk menyimpan data transaksi, misalnya daftar produk yang akan dibeli. Nah, setelah itu privat di bawahnya ini privat transaksi controller ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel controller untuk menghubungkan logika program ke database menggunakan kelas transaksi controller. Nah, lalu ada data grid view, ini berfungsi untuk menampilkan tabel data produk yang dibeli oleh pelanggan di UI-nya, tabel yang tadi dilakukan tadi. Itu untuk bawahnya ini berfungsi untuk menyimpan keranjang terakhir dalam bentuk dictionary. Yang berupa ini integer, lalu string nama, disini harga, integer jumlah yang akan dibeli. Lalu selanjutnya ini ada button, yaitu ini fungsi untuk mulai button bayar, button kembali, button cetak nota, button QRIS. Itu terdapat di dalam sini. Lalu ada label total. Nah, ini fungsi untuk menampilkan total harga belanja. Lalu untuk bawahnya ini fungsi untuk membungkus komponen tampil dengan grid yang akan dibeli. Lalu yang selanjutnya di sini itu untuk menyimpan edit transaksi terakhir yang dilakukan. Nah, nilai awal itu -1, berarti belum ada transaksi yang tersimpan. Lalu kita main dari 0. Nah, setelah itu di sini adalah tanggal, ini adalah tanggal transaksi ini. Lalu pas daftar produk ini buat daftar produk yang dibeli dalam satu string itu. Ya, ini untuk lalu untuk menyimpan total belanja dari transaksi terakhir. Nah, lalu ini ada mendeklarasikan ini untuk tombol kembali, untuk diklik agar bisa kembali ke dashboard awal. Lalu ini berfungsi untuk mengakses panel riwayat transaksi dari luar kelas tersebut. Lalu kita masuk ke dalam ini. Nah, di sini itu berfungsi untuk koneksi database transaksi kontrol, maksudnya jadi dia memanggil metode inisiasi komponen untuk mengambil semua komponen UI dari di senternya. Setelah itu dia mengoneksikan ke dalam database, lalu memanggil metode setup UI ini untuk menyusun tampilan UI secara manual. Nah, untuk penjelasan UI sendiri ini kurang lebih sama sebenarnya. Pertama di sini di awal ini adalah background awal tadi, background awal yang di tampilan awal tadi. Lalu yang ini
Nah, yang ini gambar transaksi full ini, lalu disimpan ke dalam ini foldernya. Nah, untuk data grid view ini adalah tabel, di tabel dari ini pengaturan codingan dari tabel ini mulai dari size, lokasi, backcolor, dan lain-lain. Lalu ini apa namanya, heading atau judulnya mulai dari heading produk, nama produk, harga, satuan, subtotal, seperti itu kurang lebih. Sama ini untuk label totalnya tadi, yang di bawah ini untuk button bayar, ini untuk button QRIS, ini untuk button kembali, serta ini untuk button nota. Sebenarnya dalamnya itu sama seperti contohnya kembali. Nah, di sini terdapat teks kembali dengan font ini ukuran size, lalu font stylenya bold atau tebal, size-nya juga sama 140, 45, lokasinya, titiknya di mana, backcolor ini adalah warna, lalu sama seperti yang lainnya juga. Lalu ini fungsi untuk ngeklik, jadi dia setelah kembali dia akan kembali lagi ke dashboard awal seperti itu. Ini untuk pintu front ini berfungsi untuk agar tampilan kembali ini menampilkannya di depan sendiri seperti itu Bang. Lalu untuk selanjutnya ini ada sama ini tampilkan, lalu ini ada metode tampilkan, lalu ada metode tambah produk untuk menambah produk, ini ada metode kurangi produk untuk mengurangi si produk tersebut. Lalu di sini ada metode button bayar, ini sama sebenarnya untuk menekan tombol bayar. Nah, jika keranjang kosong itu tidak ada produk yang dapat dibeli, dia akan mereturn atau kembali lagi. Lalu menggunakan try untuk seperti biasa untuk menangani error saat menyimpan transaksi. Lalu ini fungsi transaksi ini untuk memanggil metode simpan transaksi, dan lalu untuk menyimpan transaksi ke dalam database yang tadi. Lalu dia akan menyimpan mulai dari ID transaksi, tanggal transaksi sekarang, dan daftar produk. Lalu untuk bawah ini, kalau riwayat panel ini, nah ini tidak nol, jadi ditambahkan transaksi ke daftar riwayat untuk ditampilkan di panel riwayat. Nah, terdapat ini rasa ID transaksi, tanggal, daftar produk, kelas total, seperti itu. Lalu ini digunakan untuk menyimpan isi keranjang saat ini mulai dari las keranjang agar bisa ditampilkan ulang atau setelah dicetak, maka dia akan menampilkan message box atau pesan transaksi berhasil, Anda bisa mencetak nota yang tadi. Nah, namun kalau ada error maka atau tidak sesuai, dia akan menampilkan pesan kesalahan gagal menyimpan transaksi seperti itu. Lalu break reset keranjang ini untuk mereset keranjang untuk memperbarui tampilan tabel di keranjang UI-nya. Jadi setelah kita melakukan transaksi itu, biar di tabel UI keranjangnya itu biar kosong seperti tadi untuk mereset ya, itu. Lalu launcher keranjang ini untuk menampilkan isi keranjang di tabel. Nah, metode ini tuh untuk menggambar ulang isi keranjang ke dalam data grid tadi. Lebih seperti itu. Lalu di sini ada button cetak nota. Sama button cetak nota ini, jika jika button cetak nota itu diklik, nah
kalau jika belum ada min1 itu berarti belum ada transaksi, artinya belum bisa dicetak, maka dia akan menampilkan pesan belum ada transaksi yang bisa dicetak gitu. Lalu setelah itu ini dia akan, jika sudah ada transaksi maka dia akan mencetak, mulai dari tadi cetak nota dia akan menampilkan message nota berhasil dicetak. Lalu ini untuk menampilkan besar error jika proses cetak gagal, seperti ini. Jika ini melakukan try catch untuk melihat atau melihat agar error itu maksudnya. Nah, lalu untuk metode ini button curious click ini sama jika di keranjang itu masih belum ada transaksi itu atau 0, dia akan minta total pembayaran masih 0, silakan tambahkan foto terlebih dahulu, seperti itu kurang lebih. Nah, dia akan ini mencetak seperti ini, payment, toko kasihku, dan total. Lalu ini ada metode button kembali klik sama seperti tadi untuk kembali. Nah, lalu untuk ini untuk private show QR code ini cuma tampilan, jadi kurang lebihnya sama. Ini akan membuat form baru, dia akan memilih pembayaran via QRIS yang tadi dengan sesi ini. Dia akan menampilkan picture box, image sama seperti ini dan posisinya seperti ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan untuk yang ini, untuk metode cetak PDF. Nah, di cetak PDF ini kita membuat terdapat ID transaksi, ID unik transaksi, lalu ada tanggal waktu transaksi hari itu juga, lalu daftar produk atau daftar item, lalu total belanja pada saat itu, seperti itu. Lalu ini string paths ini untuk menentukan path penyimpanan PDF. Nah, ini jadi mau disimpan di mana, seperti itu. Folder, dokumen, notasi kasihku. Jika folder belum ada, akan dibuat secara otomatis. Ini string paths combinates, ini nama file tersebut, itu ada nota transaksi, lalu ID transaksi pada saat itu dia akan mencetak berupa file PDF. Itu. Lalu ini vector ini untuk menulis ke file paths, lalu untuk objek dokumen PDF, lalu docs ini untuk dokumen berisi teks dan gambar, karena kita ada logo jadi kita butuh gambar. Lalu font ini untuk teks tebal, lalu ini normal font untuk isi nota biasa seperti itu. Lalu untuk ini sama logo paths user, dia menyimpan ke dalam file kita dengan ukuran maksimal ini 100x100, ukurannya bisa kita atur 100x100, ini kita bisa atur setelah kita posisi. Lalu ini center agar posisi tengah. Nah, untuk ini adalah tampilan yang mau kita cetak yang PDF tadi. Jadi itu hanya menampilkan seperti ini, hanya lokasi kuning yang agak sendiri tengah, lalu bawahnya ada apa ini ada transaksinya berapa, tanggal berapa, lalu jam totalnya berapa gitu. Lebih sih seperti itu, lebih sama. Untuk las keranjang juga sama, ini dapat nama, harga, dan jumlah, lalu dia menambahkan
total pembayaran, lalu dia memberikan terima kasih, selamat belanja, kasih lebih seperti itu. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan untuk yang transaksi yang ada di controller. Nah, di sini sama, yaitu terdapat using. Yang pertama ini untuk menggunakan kelas-kelas dasar seperti time, convert, exception. Lalu yang ini berfungsi untuk menggunakan dictionary. Lalu ini untuk mengimpor ke dalam model yang tadi. Lalu ini untuk menyambungkan ke Postgre atau database. Nah, selanjutnya, di sini kita membahas yang ada di controller. Nah, jadi untuk yang pertama ini, kelas ini tuh berfungsi untuk bagian dari controller, bertugas untuk mengelola proses penyimpanan transaksi ke dalam database. Jadi untuk menyimpan transaksi ini ke dalam database. Nah, lalu setelah itu yang kedua, yang ini itu connect to string ini untuk menyimpan koneksi ke database seperti yang tadi. Nah, lalu yang ini bawahnya ini untuk yang berisi data transaksi dari keranjang. Nah, jadi dari database tadi, lalu yaitu mengecek objek yang berisi data transaksi dari keranjang. Lalu setelah itu yang selanjutnya, ini konstruktor ini berfungsi untuk menerima string, koneksi, dan objek model, lalu menyimpannya ke dalam database. Jadi setelah ini kita masuk ke dalam transaksi kontrol. Nah, setelah itu, sini kita masuk ke metode simpan transaksi. Nah, metode ini untuk menyimpan transaksi ke dalam database, lalu membuat parameter out digunakan untuk mengembalikan. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan mulai dari tanggal transaksi dalam format seperti ini, YYY, tahun, bulan, dan tanggal, lalu daftar produk dan jumlahnya dalam satu string, lalu mengembalikan lagi dengan ID transaksi dari tabel transaksi. Nah, lalu untuk ini tanggal diatur ke hari ini, lalu untuk daftar produk ini diinisiasi kosong karena nantinya itu akan diisi list produknya. Lalu untuk ID transaksi ini akan menyimpan ID hasil insert transaksi. Lalu yang ini using var ini berfungsi untuk membuka koneksi ke Postgre nya tadi, lalu membuat transaksi di database. Nah, fungsinya itu buat apa? Agar proses insert itu bisa di rollback jika terjadinya error seperti itu. Nah, lalu using var ini bawahnya. Nah, ini fungsi untuk sama menyimpan data ke tabel transaksi, mulai tanggal dan total belanjanya, lalu return ID transaksi, akan mengambil ke ID transaksi yang baru dibuat, lalu langsung mengexecute dan mengambil nilai pertama dari hasil query-nya. Terus selanjutnya ini, ini berfungsi untuk insert ke tabel detail transaksi,
lalu fungsi untuk mengupdate stok produk. Jadi setiap produk nanti akan diupdate melalui ini dan menambah daftar produk ke daftar produk. Nah, jadi ini masuk ke data Postgre-nya. Nah, dia langsung menginsert mulai dari ID transaksi, ID produk, nama produk, jumlah, harga, dan totalnya. Seperti itu. Nah, sama dengan bawahnya, ini juga menyimpan rincian setiap produk detail transaksi ya, mulai dari ID transaksi, di produk, produk, sebagai jumlah, harga, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada update stok produk bawahnya ini. Nah, stok produk ini untuk mengurangi stok produk di tabel produk sesuai jumlah yang akan dibeli. Jadi akan menjamin bahwa stok selalu update seperti itu. Nah, lalu kita tambahkan ke daftar produk yang seperti ini. Nah, ini agar bisa ditampilkan nanti di notanya tadi atau di UI-nya. Lalu transform ini fungsi untuk menyimpan semua perubahan jika tidak terjadinya error. Lalu ini catch throw ini fungsi untuk jika ada error di tengah itu biar tidak membatalkan semua perubahan. Jadi di throw ini berfungsi untuk melempar ulang agar error bisa ditangani saat di luar metode. Lalu mereturn memberikan di transaksi ke panggil metode, misalnya tampilkan untuk menambahkan nota atau laporan, mengembalikannya. Jadi kesimpulannya itu di controller transaksi kontrol ini berarti mengambil data dari transaksi model lalu menyimpannya ke database, lalu menyimpan data kedua tabel mulai dari transaksi dan detail transaksi, lalu mengurangi stok dari database jika kita sudah ada yang membeli, dia akan terus mengurangi stok. Nah, kurang lebih seperti itu, dan dia akan mengeluarkan output mulai dari tadi tanggal, daftar produk, lalu yang terdapat di dalam nota yang tadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang ada di model. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam model. Jadi di model ini terdapat kita membuat seperti tadi, namanya yang space kelas ini bernama kelas BPO, ini untuk terdapat di model. Nah, setelah itu kita membuat kelas yang bernama transaksi model. Nah, ini untuk menangani logika data transaksi ke transaksi atau keranjang belanjanya. Jadi untuk menambahkan untuk harga dan lain-lainnya seperti itu. Lalu transaksi model ini juga bertugas untuk menyimpan data produk yang dibeli dan tadi menghitung total harganya. Lalu ini public dictionary ini untuk properti keranjangnya, jadi properti transaksinya bertipe dictionary. Integer ini adalah ID produk, lalu string adalah produk, lalu desimal itu harga per unitnya, dan integer jumlah itu jumlah unit yang dibeli. Lalu private set itu berarti hanya bisa diubah dari dalam kelas saja. Lalu new, ini fungsi untuk inisiasi dictionary kosong saat objek itu telah dibuat. Nah, setelah itu ini public desimal, ini fungsi untuk properti public total untuk menyimpan jumlah total harga dari seluruh produk di keranjang. Desimal ini dipilih karena kenapa kita memakai desimal, karena tipe ini itu cocok untuk keuangan dan menghindari error pembulatan
juga, seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada metode tambah produk. Nah, metode tambah produk ini berfungsi untuk menambahkan produk ke keranjang atau menambahkan jumlahnya jika sudah ada. Jadi jika produk dengan ID yang sudah ada, ini jika produk sudah ada, maka jumlahnya ditambah dengan ini 1. Nah, namun jika belum ada, tambahkan produk baru dengan jumlah 1, lalu dia akan otomatis menghitung total setiap kali ditambah. Transaksi itu akan dihitung ulang. Nah, begitu pula dengan mengurangi produk. Jika produk tidak ada di keranjang, maka akan diabaikan. Nah, jika jumlahnya 1, maka hapus produk dari keranjang, jadi ready. Nah, setelah itu jika jumlahnya itu lebih dari 1, cukup dikurangi jumlahnya saja. Lalu total harga selalu diperbarui setelah perubahan keranjang menggunakan hitung total. Dia akan memperbarui, mengambil hitung total, metode hitung total. Lalu yang kedua itu ini ada kita buat metode reset. Nah, ini berfungsi untuk mengosongkan seluruh isi keranjang dan mengatur total harga itu agar menjadi 0. Jadi kita meng-clear suatu keranjang agar menjadi 0. Setelah itu kita membuat metode private yang hitung total yang tadi, yang ini. Nah, ini berfungsi seperti tadi, yaitu menjumlahkan total seluruh produk berdasarkan jumlah dan harga yang dimasukkan di keranjang. Lalu dia melooping semua item dalam keranjang, lalu dia akan mengali harga dengan jumlahnya. Jadi fungsinya di model transaksi model ini sendiri itu pertama dia menambahkan atau mengupdate item di keranjang, lalu dia dapat mengurangi produk, mengurangi jumlah atau menghapus item dari keranjang, lalu dia bisa mereset atau mengosongkan semua data transaksi. Setelah itu dia juga bisa menghitung total tadi untuk menghitung total harga secara otomatis. Seperti itu kurang lebihnya di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fareza Nurdiansyah dengan NIM 242410102057 akan menjelaskan bagian form kasir dan produk. Pertama yaitu saya akan menjelaskan pada form kasir. Nah, publik Patia kelas ini form kasir tidak 2 form. Nah, ini form kasir merupakan turunan dari kelas parent yaitu form. Setelah itu private product kasir control hingga reward transaksi control ini itu untuk mendeklarasikan agar bisa memanggil ketiganya ini di form kasir ini, karena form kasir itu memiliki fitur ketiganya ini, bisa menambahkan produk, melakukan transaksi dan melihat riwayat transaksi. Setelah itu ada label 1 text selamat datang di aplikasi kasihku ini plus username. Nah, di situ untuk menampilkan pada dashboard akan muncul Nah, di sini akan muncul seperti ini, selamat datang di aplikasi kasihku, kasir, gitu. Selanjutnya ada produk kasir control dengan new produk kasir control ini, hingga di sini itu produk kasir control dot produk ditambahkan plus min sama dengan produk ditambahkan ke handle. Nah, di sini itu untuk menghubungkan nanti jika menambahkan produk dan mengurangkan produk itu bisa terhubung di transaksi seperti itu. Setelah itu this controls at product kasir control. Nah, di sini hingga riwayat control ini untuk menambahkan agar pada form kasir ini bisa melakukan kontrol ketiganya ini seperti itu. Setelah itu ada product kasir control visible sama dengan true, transaksi control visible sama dengan false, riwayat control dot visible sama dengan false. Nah, itu untuk menampilkan. Nah, di sini produk kasir control dot visible sama dengan true itu agar terlihat begitu.
Selanjutnya ada produk kasir control kembali klik. Nah, di sini jika mengeklik kembali maka akan menyembunyikan ketiganya ini seperti ini, false, jadi tidak ditampilkan gitu. Dan jika transaksi kontrol kembali itu diklik maka akan false. Begitu juga pada riwayat kontrol kembali ini. Nah, di sini produk kasir kontrol navigasi ke transaksi. Nah, nanti ada tombol pada produk itu bisa masuk ke transaksi. Nah, di sini seperti ini. Jadi di sini itu akan menyembunyikan produk kasir kontrol, lalu akan menampilkan transaksi kontrol, yaitu transaksi kontrol itu seperti ini. Nah, di sini selanjutnya ada private void show product control. Nah, produk kasir control .visible sama dengan true. Nah, di sini yang ditampilkan itu hanya produk kasir control. Setelah itu produk kasir control ini akan menampilkan produk-produk di dalamnya. Setelah itu produk kasir control ini dibawa ke atas sendiri begitu. Seperti ini. Nah, begitu. Selanjutnya show transaksi kontrol. Nah, itu sama juga, tetapi di sini menampilkan transaksi kontrol. Setelah itu show reward kontrol juga sama, akan menampilkan reward kontrol. Dan di sini ada button produk kasir klik. Nah, jika diklik itu akan menampilkan produk kontrol, dan jika transaksi kasir klik itu akan menampilkan transaksi kontrol, dan button reward kasir diklik itu akan menampilkan show reward kontrol seperti ini. Setelah itu di sini ada produk ditambahkan ke handler dan produk dikurangkan ke handler. Nah, nanti jika kita menambahkan dan mengurangi ini itu akan terhubung ke transaksi begitu. Akan menambah produk dan mengurangi produk. Setelah itu di sini ada button satu klik. Nah, itu decide from login form sama dengan new from login form .show. Nah, ini logout untuk button logout. Nah, begitu. Itu saja dari form kasir. Di sini saya akan menjelaskan dari codingan produk. Nah, di sini public partial class produk kasir control, tidak dua user control. Nah, di sini jadi pada produk itu produk kasir control itu mengambil user interface dari user control seperti ini. Setelah itu menginisialisasi produk controller sama dengan new product controller. Nah, di sini private flow layout panel produk sampai private label di sini itu adalah komponen UI yang dipakai di produk kasir control ini. Setelah itu ada private dictionary, dan private dictionary di sini untuk jumlah produk dan stok produk. Nah, itu untuk menyimpan jumlah produk dan stok produk di sini. Setelah itu ada private decimal, last harga min sama dengan 0, private decimal last harga max sama dengan 0. Nah, di sini itu untuk rekomendasi untuk kelas harga minimal itu berapa begitu. Jadi di sini untuk menyimpan agar rekomendasi itu kosong semua jika baru memulai mengklik button produk seperti itu. Nah, di sini public event empat-empatnya ini untuk memanggil metode-metode dari yang lain begitu, untuk agar bisa diambil di produk di sini. Setelah itu ada public produk kasir control, initialize component, dan setup UI. Nah, di sini pada produk kasir control ini memanggil kedua metode ini. Setelah itu, nah di sini untuk metode setup UI itu ya sama saja, hanya mengatur UI saja di sini, yang mencakup seperti mungkin text, font, size, location, backcolor, forecolor, flat style. Intinya hanya untuk UI saja begitu. Setelah itu ada private void text search underscore text change object sender event arguments. Nah, di sini itu untuk fitur search agar bisa mengelot produk di sini, isinya itu agar bisa muncul lot produk, last harga minimal berapa begitu. Setelah itu private void
button recommendation klik. Nah, di sini jika button rekomendasi diklik itu akan muncul form baru seperti itu. Nah, di sini akan muncul form filter rekomendasi begini. Nah, ini untuk settingan UI-nya saja. Nah, nanti untuk CMB kategori ini items at range non tanaman pupuk ini untuk kategori. Itu jika kategori select item sama dengan last kategori non. Nah, di sini untuk menyimpan, untuk jika reset itu akan kembali ke non gitu. Nah, di sini UI saja. Setelah itu ada form.control at range new control, label kategori CMB kategori, label min txt min, label max txt max, button OK dan button reset. Nah, di sini itu form rekomendasi itu mencakup sini ini. Nah, ini form.accept button sama dengan button OK. Nah, di sini itu pada form itu ada button OK. Setelah itu var result sama dengan form show dialog. Nah, di sini untuk memunculkan dialognya, yaitu jika OK itu akan menyimpan seperti ini. Nah, jika else itu akan ada retry begitu, nanti akan kembali ke null dan non gitu. Setelah itu ada public void load product. Nah, di sini itu public karena load product ini dipanggil di kelas yang lain begitu. Setelah itu panel product control clear var product list sama dengan product controller cari produk. Nah, di sini untuk load product itu ada bisa mencari lah di sini agar bisa dicari dari produknya itu. Dan di sini if kategori ini agar produk-produknya itu bisa dicari di fitur search begitu. Setelah itu jumlah produk clear, stock product clear. Nah, setelah itu di sini ada perulangan for each for product in product list for panel item. Nah, di sini itu hanya UI saja hingga di sini, dan di akhir UI-nya ini ada panel item .control. Nah, itu untuk menambahkan dari masing-masing UI ini ke load product itu. Setelah itu ada nah, di sini itu jumlah produk itu pasti awalnya itu sama dengan 0 dan stok produk itu diinisialisasikan menjadi stok. Setelah itu ada button tambah .click. Nah, di sini jika button tambah diklik itu maka akan jumlah produk itu akan bertambah, dan label jumlah .text ini jumlah produk ini akan diubah ke string nanti agar bisa dibaca di transaksi itu. Nah, bisa nanti setelah itu akan mengupdate total else. Nah, di sini akan ada debugging. Nah, jika stok produknya itu kurang dari 1 atau jika sudah 0 itu maka akan muncul stok produk tidak mencukupi, stok habis begitu. Setelah itu ada button kurang .click. Nah, jika diklik itu maka jika jumlah produk itu lebih dari 0 itu maka bisa melakukan produk ini, mengurangi produk ini. Jumlah produk itu akan berkurang jika mengklik button kurang. Setelah itu jumlah produk ini juga akan diubah ke string, dan di sini produk akan dikurangkan dan update total. Dan else-nya ini jumlah produk sama dengan 0, label jumlah sama dengan 0. Dan di sini tuh jika jumlah produk sama dengan 0 itu akan muncul bit seperti ini. Setelah itu ada button deskripsi .click. Nah, di sini itu jika mengklik button deskripsi maka akan muncul message box di sini. Nah, itu akan memunculkan produk deskripsi. Setelah itu akan menambahkan panel item control ini, yaitu button kurang, label jumlah, button tambah, button deskripsi, dan panel item ini begitu. Setelah itu ada update total. Nah, update total ini int total item sama dengan jumlah produk values sum itu untuk menambah harga-harga dari produk itu yang nantinya akan muncul di transaksi seperti itu. Nah, di sini desimal total harga itu awalnya itu akan 0. Nah, di sini itu label total item .text sama dengan akan muncul total item -2. Nah, itu total itemnya berapa
dan total harga RP total harganya itu berapa, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Saya akan melanjutkan terlebih dahulu sambil menunggu. Nah, di situ private void button ke transaksi klik itu, jika diklik itu akan ke navigasi transaksi. Yang ini itu ada di kelas yang lain. Private void button kembali klik itu akan melakukan kembali, dan sembunyikan produk ini akan this.visible itu sama dengan false. Jadi produk-produk itu akan disembunyikan gitu. Nah, dan tampilkan produk ini this.visible sama dengan true, maka akan memunculkan produk-produk itu. Setelah itu ada public void reload product list. Nah, ini untuk mereload produk begitu, akan memunculkan produk kembali. Di sini saya akan mencontohkan sini. Nah, di sini jika kita mengklik plus maka akan menambah, dan minus akan berkurang. Nah, jika stok 0, jika kita klik tambah maka stok produk tidak mencukupi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan label total item.text ini itu nantinya itu pada di bawah ini. Nah, jika kita mengklik satu itu maka akan bertambah sesuai total item dan total harga, dan jika kita menambah lagi akan otomatis. Nah, begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kelas produk di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janto dengan NIM 812101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai code form admin dan juga manajemen produk. Nah, di sini yang pertama ada form admin, yang dimana form admin sendiri itu digunakan ketika kita login sebagai admin gitu. Nah, untuk kode sendiri yang pertama di ini ada public parser custom admin, yang dimana artinya dia ini nge-public yang merupakan inheritance dari form utama, yaitu form login. Jadi dia ini terhubung dengan form login nantinya ketika login menjadi admin itu. Di sini ada deklarasi private panel konten nanti untuk kebutuhan tampilan juga, atau button atau label panel seperti itu. Terus di sini untuk public form admin, yang dimana ketika login nanti kita akan masuk, dan di sini ada initialize komponen, yaitu tampilan komponen yang ada di form admin.designer. Di sini ada apa saja yang di dalamnya, yaitu ada label, button produk, manajemen, dan juga logout. Terus untuk yang label sendiri nanti ketika sudah masuk itu nanti ada teks yang itu muncul dengan selamat datang di aplikasi Kasihku. Nah, username ini di tag dengan username admin. Jadi nanti di sini akan bertuliskan selamat datang di aplikasi Kasihku admin. Untuk lebih jelasnya saya contohkan dulu ya. Nah, ketika kita login menjadi admin, nanti label itu akan print, yaitu selamat datang di aplikasi Kasihku admin. Ini penting jadi username-nya. Terus kita lanjut ke panel konten. Nah, panel konten sendiri di sini itu kita tuh tidak menggunakan desainer panel untuk dari desainer, merupakan kita tuh membuat panel secara
manual decoding menjadi seperti itu. Nah, untuk kebutuhannya sendiri yaitu ini, untuk size usable, color, dan lain-lainnya ini artinya tuh kita membuat panel konten dan new panel gitu. Terus di sini untuk deklarasi riwayat kontrol, ini sama dengan kontrol, tapi itu maksudnya adalah kontrol riwayat transaksi nanti. Jadi kita buat panel lagi yaitu riwayat transaksi ketika button riwayat transaksi ini nanti itu diklik, maka dia akan membuat panel baru. Di sini ada untuk awalan itu, jadi panel konten ini merupakan panel dari produk, dan juga riwayat kontrol ini dari riwayat transaksi itu disembunyiin dulu. Jadi nanti panelnya itu sembunyi dulu. Ini kan nggak muncul nih. Kecuali kalau kita klik misal ini, nah ini panelnya kan muncul. Jadi di sini sembunyi dulu. Itu visible false, artinya terus kemudian ada di sini riwayat kontrol kembali. Nah ini untuk button kembalinya riwayat kontrol. Jadi kita buat seperti ini, yaitu menyembunyikan lagi semuanya. Jadi hanya yang muncul itu form admin. Nah di sini ada private void. Private sendiri itu merupakan sebuah kelas yang berarti dia tuh sebuah apa ya? Intinya dia itu hanya bisa diakses di kelas ini saja gitu. Sini ini untuk mengontrol tampilan dari produk admin control. Ya di sini yang namanya itu panel konten. Di dalam produk admin control atau manajemen produk ini ada button kembalinya juga. Yang kita desain secara mandiri, bukan dari desainer. Soalnya kita panel itu ya, kita semua dari panel itu kita buat sendiri, bukan dari desainer. Di sini untuk penjelasannya yaitu ini kebutuhannya, ada teks, lokasi, font, dan lain-lain ini. Terus ada handlernya, yaitu ketika button kembali diklik, maka panel konten ini, panelnya dari manajemen produk itu maka dia akan tertutup gitu. Artinya seperti itu. Ini untuk menambahkan controls ke backend kembali. Untuk menampilkan grid show only saja, maksudnya itu menampilkan gridnya saja ya, atau tabel seperti itu. Terus ada panel kontrol produk kontrol doc style field, dan juga panel konten kontrol attribute produk kontrol. Ini untuk kontrol juga sama. Terus ada ini untuk tampilan ketika mau ngeklik manajemen produk, maka panel kontrol akan true. True ini dia maka akan muncul, dan riwayat transaksi ini akan menjadi false, dan juga panel konten akan bring to front. Artinya itu dia akan berada di depan sendiri. Di sini juga untuk pengaturan tampilan dari riwayat, yang berarti riwayat kontrolnya itu true. Jadi nanti riwayat transaksi itu akan muncul dan juga akan muncul di paling depan, sehingga yang lain itu ketutup, dan riwayat transaksi itu akan tampil di depan sendiri. Dan ini tuh untuk ketika kita logout, maka kita akan visible. Ini untuk pengaturan visible, yaitu pengaturannya tadi ya, untuk true dan lain-lainnya, lebih true false untuk kayak menutupi sementara gitu. Ini untuk peraturannya. Terus kemudian ada private void button atau admin, ini untuk manajemen produk, yaitu menampilkan kontrol produk admin control.
sama dengan ini belum saya ganti kemarin. Terus sama di sini ada riwayat, ini untuk menampilkan riwayat kontrol gitu. Untuk form admin segitu saja ya. Untuk tampilannya sendiri itu seperti ini. Untuk form admin ada dua menu, yaitu riwayat transaksi dan juga manajemen produk, dan ada label. Di sini ada buttonnya, terus ada button logout. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai sekarang adalah manajemen produk. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang produk controller dulu ya. Di sini kan sudah dipisahkan menjadi divisi. Jadi ada nantinya ada produk controller, ada produk model, dan juga produk admin control untuk button sendiri. Dan nantinya untuk produk yang dibagi kasir itu sudah ada yang menjelaskan sendiri, yaitu pemasaran. Nah, di sini untuk kontrolnya sendiri yaitu yang pertama missing untuk kebutuhan. Terus kita masuk ke dalam public class product controller, yang dimana nanti membuat instance baru dari produk model. Terus kemudian di sini untuk mencari produk dari fitur search, yaitu mencari nama produk sesuai dengan keyword, lalu di return gitu ya, lalu diambil keywordnya atau dimunculkan gitu. Terus di sini juga ada rekomendasi, di mana nanti rekomendasi ini bakal ada di produk kasir. Ini sama kayak yang search, yaitu mencari sesuai preferensi yang dibutuhkan, lalu di return dan terus ditampilkan gitu. Terus kita pindah ke produk models. Nah, di sini model sendiri ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan database. Nah, misalnya BigSQL ini digunakan untuk library, itu library agar bisa menyambungkan database Postgre. Nah, di sini ada, kita masuk ke public class product model, yang dimana di sini ada private string untuk mengkoneksikan dengan database saya, yaitu yang dimana nama database-nya itu yaitu kasihku ini. Terus di sini ada public list product get product. Jadi di sini kita itu merupakan kita itu menampilkan ya menampilkan produk sesuai dengan keywordnya itu. List produk sama dengan list produk. Kemudian di sini using ini untuk membuka database, kemudian kita mengquery, yang dimana di sini mencari sesuai dengan keyword ini, like keyword ini untuk mencari, terus kemudian dibaca dan di execute later, dimana nantinya ketika sudah dibaca maka list product new product menambah produk, yaitu pertama ada ID, terus nama, setahun, deskripsi, gambar, harga, dan juga kategori sesuai dengan kebutuhan database-nya. Di sini untuk ID sendiri menggunakan integer, terus nama string, stock integer, terus deskripsi menggunakan string, terus untuk gambar ini kita menggunakan byte agar bisa muncul nantinya. Harga menggunakan desimal dan juga kategori menggunakan string. Lalu ketika sudah selesai maka akan di return lalu ditampilkan list produknya. Terus kemudian masuk ke, jadi yang pertama itu untuk search, yang kedua ini untuk rekomendasi, yang dimana sama, jadi mencari sesuai dengan rekomendasinya, sesuai dengan preferensi, terus membuat sebuah list baru, terus membuka database, kemudian melakukan query. Ini
yang dimana nanti itu mengselect sesuai dengan kategorinya yang dicari itu apa sih, terus kemudian ditampilkan di sini untuk public class product sesuai dengan kebutuhan database-nya, dimana public in, ID, get set, agar bisa nantinya ini dipanggil dan juga lain-lainnya. Di sini kita masuk ke product admin control dulu, dimana yang awalnya itu seperti biasa using MySQL dan lain-lainnya ini merupakan kebutuhan untuk awal mengcoding kita. Untuk using MySQL merupakan seperti saya jelaskan tadi ya, untuk menyambungkan ya dengan codingan dengan database. Dan di sini masuk ke product admin control. Terus product admin control di sini kita menggunakan user control. Jadi bukan menggunakan form lagi, kita udah beda ya. Di sini untuk deklarasi kebutuhan seperti deklarasi database, panel grid, panel form input, data grid view, terus text box, combo box, terus picture box, button dan lain-lainnya ini kebutuhan dari coding-coding yang di bawahnya nanti. Soalnya harus dideklarasi dulu agar bisa menuliskan codingnya biar nggak error. Terus ada public product admin control. Nah, di product admin control nanti sini ada initialize komponen yang berada di product admin control designer. Terus ada setup UI, load kategori, load product, dan juga show grid only. Kita langsung masuk ke show grid only dulu, yang dimana ini menampilkan gridnya aja dan menyembunyikan panel form input. Jadi panel untuk menambahkan produk nanti itu akan tertutup gitu. Jadi tampil cuman panel grid dari produk aja. Ntar saya tampilkan. Jadi di product admin control ini atau manajemen produk ini di sini fiturnya yaitu melakukan CRUD. Jadi bisa menambah, edit, dan juga menghapus. Maksudnya grid only itu yaitu menampilkan ini semua dulu sebelum menampilkan tambah dan edit ini. Jadi form ini panel kontrol ini sembunyiin dulu. Terus kita masuk ke show input form. Nah ini ya yang inputin tadi ya untuk menambah tadi. Jadi panel gridnya itu di false biar dia tertutup, terus kemudian panel form inputnya di true biar dia terbuka. Kita masuk ke setup UI. Nah di sini ini merupakan UI dari panel gridnya panel gridnya dari manajemen produk ini. Jadi nanti dia ini desainnya kita tuh bukan dari desainer, kita dari code. Yang dimana kita membuat panel baru yang memiliki background. Di sini saya masukkan dari download yaitu manajemen product.png. Kita nge-add panel gridnya, kita menambahkan button atau tambah produk yang dimana ketika diklik dia itu akan masuk ke panel tambah produk ini. Kita masuk ke desainnya dari data gridnya, yaitu desain data grid ini kita tuh desainnya di sini. Ini lokasi untuk dia tuh diletakkan di mana, untuk warna besar dan lain-lain. Terus kita juga styling untuk headernya, styling isinya. Terus kita juga menambahkan kolom sesuai dengan database, yaitu ada ID, nama produk, stok, dan juga deskripsi. ID, nama produk, stok, deskripsi.
Dan ketika kita data grid ini, mungkin dia ini akan ditampilkan ya. Dan di bring to front itu biar dia nampil di atas, biar yang form home admin tadi ketutupan sama panel dari panelnya manajemen produk. Jadi dia itu bakal muncul gitu di depan tanpa kehalang dari form admin tadi. Terus nanti di sini untuk data grid kolomnya gambar, jadi dia agar bisa menampilkan gambar gitu. Ini menampilkan gambar ini, terus kemudian ada harga dan juga kategori. Terus kita masuk ke edit nih, kolom editnya di mana, di dalam kolom itu ada button. Itu yang button edit dengan gambar seperti ini, bukan gambar sih, ini kayak emoji gitu. Kayak gini. Post juga ada. Ini ketika edit ini diklik, dia maka akan masuk ke menu edit. Hapus juga gitu, ketika diklik nanti akan menghapus, tapi dia nanti bakal ada penjelasannya di bawah. Kita masuk ke sekarang panel input atau panel penambahan ya, penambahan produk, yang dimana sini di new panel lagi, ketika button tambah itu diklik, maka dia akan munculkan panel baru. Jaga stylingnya juga di dalam code ini, yang biasanya kita itu manual lewat designer, tapi kita ini manual lewat code. Untuk labelnya, terus ini untuk styling gridnya, location, nama grid, dan juga biasanya kita tuh stylingnya di sini. Terus kita masuk ke tambah produk dulu yang biar enak jelasinnya. Jadi kita di sini untuk styling text box dan juga label ini, dan juga beberapa button seperti tambah, terus kembali ada pilihan gambar juga. Jadi kita desainnya di situ tadi, di sini. Terus ketika sudah selesai ya, ini bisa disimpan. Kita contohkan saja. Nama produknya kita pot kecil. Kita kasih lompat. Kategorinya dia itu pot, terus kita bisa klik gambar di sini. Kita sudah nyiapin gambarnya untuk tadi di sini, terus kita tambah. Dia akan muncul data produk berhasil ditambahkan. Jadi kita bisa ketika udah simpan ya, nanti maka akan menambahkan. Coba kita cari yang baru saja ditambahkan. Yang ini, dia tuh udah muncul di sini. Untuk kembalinya juga tadi udah berhasil kita sekalian coba tadi, terus kita masuk ke dalam BTN tambah produknya sendiri. Itu menampilkan form input, terus
ini di dalam button itu ada teks, button simpan teks. Ini untuk deklarasi biar bisa kemanggil tambahnya gitu. Juga habis itu clear form. Dan is mode edit ini adalah kan dia tuh ada mode edit sama tambah. Nah, ketika mode tambah, maka mode editnya itu akan di false, maka tidak ditampilkan. Ketika dia di mode tambah, maka mode tambahnya mode edit dia, maka mode tambahnya tidak ditampilkan. Untuk button kembali, terus kita di sini untuk button pilih gambarnya tadi. Kita bisa memilih gambar ya di sini. Gambarnya itu bisa kita update, itu gambarnya tidak perlu diubah juga bisa gitu. Jadi di sini mau filter ya dari JPG, PNG bisa dimasukkan. Ini untuk simpan juga. Ini untuk fitur edit ya. Jadi harus sisi storage angka, harga harus angka, kategori harus dipilih, gambar harus dipilih. Gambar sendiri berupa byte kondisi. Ini perkondisian dari pengubahan gambar. Gambar harus dipilih. Kemudian membuka query lagi, di mana mode edit itu mengupdate produk yang sudah ada. Kemudian menginsert yang sudah diubah tadi, dan mengubah namanya, stok, deskripsi, gambar, kategori. Dan ketika sudah berhasil, maka data produk harus diupdate, data produk harus ditambahkan. Untuk perkondisian dari keduanya yaitu tambah dan juga edit. Dan ketika tidak bisa, maka akan keluar message box yang memiliki tulisan error saat menyimpan data. Mungkin kita coba editnya aja ya. Dari yang kita udah tambahkan tadi, edit namanya menjadi kita update. Nah, ini bisa diupdate. Kita tunggu masih dulu. Sambil nunggu saya mau jelaskan yang di bawahnya yaitu private void load kategori, yaitu di sini dia ngeload kategorinya ya, dimana membuka database, terus membuka query, select kategori, id kategori, nama kategori dari form kategori. Ini membaca ya, membaca kategorinya gitu. Terus di sini ada load produk untuk membaca produk sendiri. Itu ada data grid view. Oke, terus kita membuka database lagi, terus melakukan query, select dari form produk. Terus kita membaca dari ID, nama, stok, deskripsi, kategori, terus gambar. Lalu dia tuh langsung ditambahkan di grid tadi. Terus di sini untuk kita cek yang diubah tadi, ini udah berubah namanya. Untuk button-button seperti button edit dan juga button hapus biar bisa klik itu di sini untuk codingnya. Ketika
edit, maka dia akan mencari ID produk yang mau kita edit tadi dan ngeload datanya. Dan ketika hapus, maka dia akan mencari ID produk yang akan dihapus dan juga menampilkan message box yaitu yakin menghapus produk ini. Ini untuk agar kita tuh tahu gitu mana produk yang harus dihapus. Misal kita kepencet, kita masih bisa melihat apakah memang ini yang mau kita hapus. Misal ini mau saya hapus. Sebentar, masih sambil nurut saya jelaskan terlebih dahulu. Dan ketika sudah dihapus nih, maka dia akan tidak ditampilkan lagi di grid. Kita cek. Nah, code yang kita tambahkan tadi dia sudah tidak muncul lagi karena sudah kita hapus tadi. Kita masuk ke load data form, di mana ini ngeload dari form produk untuk form input atau tambah produk yang kita nge-select form produk where ID product ID untuk mencari ID produk, terus nama produk, stok, deskripsi, dan juga harga, sama isi gambar, isi kategori, dan juga harga. Ini untuk mengubah dari edit ya. Ketika produk gambar lama itu nggak diubah, itu tetap kesimpan, dan juga diubah itu maka dia akan berubah. Lalu kemudian bisa disimpan, kemudian diupdate. Jadi ini fitur editnya tadi. Terus untuk fitur delete-nya itu kita tuh buka dari database, kita masuk ke form produk, mencari ID produk yang ingin dihapus. Jika bisa dihapus, maka akan muncul produk berhasil dihapus. Dan ketika tidak bisa dihapus, maka akan muncul gagal menghapus produk. Ada clear from yang clear dari form tersebut, yaitu untuk menambahkan form awal. Mungkin itu saja dari fitur manajemen produk yang di dalamnya ada CRUD, yaitu bisa menambahkan, mengedit, melihat, dan juga menghapus. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami dengan judul aplikasi Kasihku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.